Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marin Muta Raffi dari program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan audit, di mana pengertian laporan audit itu sendiri adalah merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Sehingga laporan audit ini merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan assurance karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan audit ini ada juga laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Ini tuh biasa laporannya itu berisi 8 bagian yang berbeda. Pertama itu ada judul laporan, dimana nih judul nih harus mengandung kata yang independen, contoh laporan auditor independen dan sebagainya. Yang kedua itu ada alamat laporan audit. Ini biasanya ditujukan ke perusahaan atau pemegang saham atau dewan direksi yang menggunakan jasa audit tersebut. Di paragraf pendahuluan itu dia biasanya menunjukkan bahwasanya kantor yang bersangkutan telah melaksanakan audit dan menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit. Keempat itu biasanya itu ada tanggung jawab manajemen. Ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas laporan keuangan yang bebas dari salah saji akibat kecurangan atau kesalahan. Di kelima itu ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini terdiri dari 3 paragraf, yakni paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di Amerika Serikat. Yang kedua, menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit. Yang ketiga itu menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa bukti audit telah tepat dan mencukupi. Di keenam itu ada namanya paragraf pendapat. Ini biasanya menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Yang ketujuh itu ada nama dan alamat kantor akuntan publik tersebut. Yang ke-8 itu ada tanggal laporan audit. Ada juga laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Contohnya, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga itu ada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Yang keempat itu adanya tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Untuk selanjutnya itu ada laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas laporan keuangan menurut standar auditing PCAOB. Yang pertama itu terdapat 2 perbedaan pelaporan audit yang signifikan untuk perusahaan publik. Pertama, melaporkan audit standar pengecualian berbeda untuk audit laporan keuangan perusahaan publik. Yang kedua, auditor perusahaan publik berukuran besar juga harus menerbitkan pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Di slide kelima itu PCAOB Auditing Standard 5 mewajibkan audit atas pengendalian internal dipadukan dengan audit atas laporan keuangan. Namun auditor dapat memilih juga untuk menerbitkan laporan terpisah seperti laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau pada laporan gabungan. Laporan gabungan ini tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Meskipun laporan gabungan diizinkan, laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan jauh lebih umum dan meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada paragraf pendahuluan juga, di mana ruang lingkup dan pendapat menguraikan ruang lingkup pengerjaan
pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, sementara paragraf pendahuluan menyoroti tanggung jawab manajemen terhadap serta penilaian terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, di paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Nah, kemudian di laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapat yang menyatakan keterbatasan yang melekat dari pengendalian internal. Meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, pendapat auditor ini tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Nah, paragraf terakhir dari laporan itu menyertakan sebuah referensi sila ke laporan terpisah auditor tentang laporan keuangan. Nah, di slide selanjutnya itu adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas dan atau modifikasi kata-kata. Nah, berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan tanpa pengecualian standar, baik menurut standar auditing AICPA maupun PCAOB. Pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern atau keberlanjutan usaha. Yang ketiga itu auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah lain. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Nah, auditor itu harus mampu membedakan antara perusahaan yang mempengaruhi konsistensi pelaporan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan karena memerlukan paragraf penjelasan jika perubahan tersebut bersifat material. Nah, pertama, perubahan prinsip akuntansi seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Kedua, perubahan entitas pelaporan seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Nah, perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit. Kenapa? Karena perubahan estimasi seperti penurunan umur manfaat aset untuk tujuan penyusutan, koreksi kesalahan tidak melibatkan prinsip akuntansi seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya, variasi format dan penyajian informasi keuangan, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Nah, auditor itu memiliki tanggung jawab menurut standar auditing untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap bertahan. Nah, itu tadi going concern tadi. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo, kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenaga kerjaan yang tidak biasa. Keempat, ada pengendalian, perundang-undangan, atau hal-hal yang serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi. Nah, jadi auditor harus mengevaluasi hal-hal tadi untuk mengestimasi kemungkinan suatu perusahaan itu akan tetap bertahan atau going concern. Nah, ini jika auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, menurut peraturan 203 dari Kode Perilaku Profesional AICPA mengatakan bahwa dalam situasi yang tidak biasa, penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian
atau pendapat tidak wajar. Akan tetapi, untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan serta menjelaskan juga dalam satu atau beberapa paragraf terpisah pada laporan auditnya bahwa dengan menaati prinsip akuntansi dapat menimbulkan hasil yang menyesatkan pada situasi tersebut. Kemudian, diperlukan juga penekanan pada masa lain. Dalam situasi tertentu, akuntan publik mungkin ingin menekankan beberapa masalah tertentu berkaitan dengan laporan keuangan. Biasanya, informasi penjelasan harus dicantumkan dalam suatu paragraf terpisah pada laporan audit. Contoh, ada transaksi dengan pihak terkait yang bernilai besar, peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca, uraian tentang masalah akuntansi yang mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, ketidakpastian yang material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Nah, kemudian ada laporan yang melibatkan auditor lain. Nah, CPA atau akuntan publik sering mengandalkan kantor akuntan publik yang berbeda untuk melakukan sebagian audit. Nah, ini apabila kliennya memiliki operasi yang luas, maka kantor akuntan publik utama memiliki 3 alternatif, dan hanya yang kedua lah yang merupakan laporan wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi kata-kata. Alternatif pertama, tidak memberikan referensi dalam laporan audit. Alternatif kedua, memberikan referensi dalam laporan audit. Alternatif ketiga, mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, selanjutnya itu ada materialitas. Nah, materialitas itu adalah pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Contoh, jika salah saji relatif tidak material terhadap laporan keuangan suatu entitas selama periode berjalan, maka tepat untuk menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, dalam penerapan definisi ini, 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Pertama, jumlah tidak material. Kedua, jumlah material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Ketiga, jumlah sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dilakukan. Nah, selanjutnya, penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Pertama itu ada ruang lingkup audit dibatasi, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga ada auditor tidak independen. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Ruang lingkup auditor dibatasi. Nah, ada 2 kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Pembatasan disebabkan oleh klien dan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar dari klien maupun auditor. Nah, untuk pembatasan yang disebabkan oleh klien, auditor harus mampu mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Dalam kasus seperti ini, standar auditing menyarankan menolak memberikan pendapat bila materialitas yang diragukan. Nah, apabila pembatasan ruang lingkup audit disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien, maka ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian mungkin akan diterbitkan. Selanjutnya itu adalah laporan tidak sesuai dengan GAAP. Nah, apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena tidak disiapkan sesuai dengan GAAP dan klien tidak mampu atau tidak bersedia mengoreksi salah saji itu, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan. Pendapat itu harus dengan jelas menyatakan sifat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta jumlah salah saji tersebut jika diketahui. Selanjutnya ada auditor tidak independen. Nah, jika auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam kode perilaku profesional, maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi tersebut telah dilaksanakan. Tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit lainnya. Karena itu, tidak ada alasan lain untuk menolak memberikan pendapat yang harus disinggung lagi. Tidak boleh ada perkataan tentang pelaksanaan prosedur audit apapun dalam laporan.
Akibatnya, laporan ini merupakan laporan audit satu paragraf. Nah, ada proses pengambilan keputusan audit untuk laporan audit. Pada auditor menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Pertama, auditor harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Jika ada kondisi tersebut, auditor kemudian harus menilai materialitas kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat. Nah, menentukannya itu dengan menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitasnya, menuliskan laporan audit. Ada lebih dari satu kondisi yang membutuhkan penyimpangan atau modifikasi. Pertama, auditor tidak independen, serta mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Terdapat pembatasan ruang lingkup audit dan ada keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan. Yang ketiga, terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan dan informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini tidak diungkapkan secara memadai pada catatan kaki. Nah, yang keempat itu terdapat deviasi, yaitu penyimpangan terhadap standar akuntansi yang digunakan atau GAAP dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsistensi dengan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya itu akuntansi internasional dan standar auditing. Meningkatnya globalisasi pasar modal di dunia dan semakin luas operasi bisnis di beberapa negara telah menimbulkan kebutuhan untuk digunakan untuk menetapkan satu set standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Nah, auditor dapat ditugaskan untuk membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun berdasarkan dengan IFRS. Nah, ketika membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Nah, jadi sekianlah presentasi dari saya mengenai laporan audit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.